Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuis Nurhalija di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Pemirsa, pada pertemuan ke-11 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita membahas tentang beberapa materi. Inilah informasi selengkapnya. Proses diskusi pada pertemuan ke-11 ini membahas tentang peran jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu serta memiliki peran penting untuk selalu menjaga kualitas demokrasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat luas. Meskipun memiliki banyak tantangan, para jurnalis dan pemilik media di Indonesia berusaha untuk meningkatkan praktik jurnalisme dan memastikan akses yang lebih baik terhadap informasi bagi masyarakat. Jurnalisme merupakan suatu kegiatan meliput, mengolah, dan menyebarluaskan informasi secara akurat terhadap suatu kejadian untuk disebarluaskan kepada publik. Di era zaman ini tidak lupa dengan yang namanya digitalisasi dan perkembangan teknologi yang harus terus-menerus meningkat hingga sekarang. Sama halnya perkembangan jurnalistik pun berkembang di era modern ini. Saat ini informasi sangat gampang dan mudah didapatkan melalui sumber internet, melalui link atau aplikasi media sosial lainnya. Dengan adanya perkembangan tersebut, kita tidak susah payah untuk keluar rumah mencari informasi seperti zaman dulu untuk mencari koran dan lain-lain. Berkat adanya perkembangan teknologi, media penyampaian informasi pun tersedia dengan kemasan yang beragam, mulai dari media cetak, elektronik, hingga online. Hingga tidak ada alasan untuk tidak membaca berita dan menerima informasi penting di era modern ini. Perkembangan jurnalistik pun saat ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mencari informasi, menerima informasi, dan menyampaikan informasi, tetapi terdapat permasalahan juga dalam menyebarkan informasi melalui media, yaitu penyebaran berita palsu atau bisa disebut berita hoax. Jurnalisme dalam fenomena kontemporer. Berbagai hal terkait fenomena kontemporer dalam jurnalisme yang patut menjadi perhatian kita. Yang pertama, spirit, ideologi, dan pendekatan. Yang kedua, kemampuan menggali. Yang ketiga, pengelolaan karya dan penyampaian karya daripada halayak. Yang pertama, spirit, ideologi, dan pendekatan. Yang kedua, kemampuan menggali. Yang ketiga, mengolah karya dan menyampaikan karya kepada halayak. 4. Pemahaman tentang medium penyampaian pesan. 5. Pemahaman atas perilaku halayak serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat baik dalam konteks lokal maupun global. Jurnalisme digital. Teknologi semakin canggih di era digital yang bertambah berkembang. Perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Jurnalisme berubah dari masa ke masa menjadi lebih canggih. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dewasa ini mendorong industri jurnalisme turut merambah pada digitalisasi dengan munculnya fenomena jurnalisme online. Di era jurnalisme digital sendiri, para jurnalis dituntut untuk mengikuti kondisi pembaca di dunia maya, di mana informasi dituntut untuk serba cepat. Namun di sisi lain, jurnalis online juga dituntut memiliki keterampilan lebih dibandingkan jurnalis konvensional, di mana keterampilan dalam penyediaan konten baik visual maupun penulisan juga dituntut untuk lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi pada penampilan berita dan informasi. Teknologi dapat mempengaruhi jurnalisme dalam 4 hal. Yang pertama, cara kerja para penulis. Yang pertama, cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi. Yang kedua, sifat konten berita. Yang ketiga, struktur organisasi media di dalam ruang redaksi. Yang keempat, sifat hubungan antara media, reporter dengan sejumlah publik seperti halayak, kompetitor, sumber berita, sponsor, serta regulasi yang dapat mengendalikan pers. Salah satu perubahan penting yang mempengaruhi cara kerja jurnalis adalah adanya digitalisasi terhadap konten. Transformasi yang terjadi di era digital tampak pada produk jurnalistik menggunakan berbagai platform, melibatkan tautan, melakukan kustomisasi dan keterlibatan halayak sehingga berita menjadi jauh lebih mengalir. Di era digital, situs berita terus-menerus diperbarui. Media digital juga memberikan kemudahan bagi wartawan dalam melakukan proses jurnalisme. Teknologi tersebut membantu wartawan mulai dari menemukan sumber, memeriksa fakta, dan memenuhi deadline. Perubahan juga menjadi pada ruang berita
menjadi desentralisasi dan fleksibel. Era digitalisasi mendorong jurnalisme menambah ke jaring internet, sehingga kegiatan pengumpulan, penyuntingan, dan penyebaran informasi dilakukan melalui situs berita atau web dan media sosial. Adapun peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi cukuplah besar, karena seorang jurnalis harus bisa mengungkapkan suatu kebenaran dari suatu kasus untuk kepentingan publik, di mana pihak kepolisian pun tidak dapat mengungkap hal tersebut. Seperti yang pertama, menyelidiki pemerintah. Pemerintah negara bagian memiliki otoritas yang besar dibandingkan pemerintah federal. Ketika wartawan membuat pemberitaan tentang pemerintah lokal, mereka melakukan 3 langkah. Yang pertama, mencurigai ada hal yang tidak beres dan mengidentifikasinya. Yang kedua, mempelajari semua peraturan yang seharusnya diikuti berkaitan dengan aspek pemerintahan itu. Yang ketiga, membuktikan bahwa ada hal yang tidak beres dengan menggunakan sarana-sarana wartawan investigasi. Wartawan investigasi, wawancara, dokumen, pengamatan, dan survei. Hal yang pada umumnya menjadi pemberitaan dari pemerintah lokal. Seperti yang pertama, pemilu. Wartawan investigasi sebagai profesional tidak peduli siapa yang menang, hanya peduli pemilu itu jujur. Yang kedua, pajak. Wartawan investigasi menelan fakta bahwa pajak memang tinggi, tapi ingin memastikan bahwa pajak rakyat ditaksir dengan adil dan uang itu ketika sudah ditarik dikelola dan dengan semestinya. Yang ketiga, lapangan kerja. Pengetahuan yang dalam tentang kelemahan manusia akan membantu wartawan investigasi untuk menyelidiki pegawai pemerintahan. Yang keempat, pelaksanaan peraturan. Menyadari bahwa jumlah hal yang bisa diselidiki lebih banyak daripada kemampuan orang untuk melakukannya, wartawan investigasi juga tahu bahwa pelaksanaan dan peraturan publik juga bisa kedodoran. Selanjutnya adalah pembelian. Ketika seseorang membeli sesuatu dengan orang lain, wartawan investigasi ingin melihat hal itu lebih teliti. Selanjutnya, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat seperti pembuangan sampah dan tunjangan pemerintah membuat rakyat dan pemerintah berhubungan erat. Yang terakhir, etika. Pembuat undang-undang dan pegawai pemerintahan adalah rakyat juga. Yang kedua, menyelidiki bisnis swasta. Wartawan menggali korporasi swasta karena publik ingin tahu kenapa, tapi minat publik tertuju pada isu ketika wartawan menyelidiki kerja pemerintah. Subjek-subjek seperti keselamatan pesawat terbang, harga bahan pangan, praktek medis berbahaya penting bagi wartawan investigasi. Yang ketiga, penyelidikan pelayanan kesehatan. Dalam penyelidikan pelayanan kesehatan, wartawan mungkin memilih untuk melihat hanya aspek biayanya saja dan menyerahkan berita-berita teknisnya kepada spesialis. Adapun peran jurnalisme investigasi di Afrika. Jurnalisme investigasi di Afrika biasanya bertujuan untuk memberikan informasi yang dirahasiakan oleh negara atau suatu perusahaan tertentu agar tidak diketahui atau terpikirkan oleh publik. Terlebih setelah hadirnya konstitusi demokratis, jurnalis yang berfokus pada investigasi semakin bermunculan di Afrika. Misi khusus para jurnalis Afrika melakukan investigasi adalah berkaitan dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sana, utamanya terkait kasus perdagangan manusia yang menjadi masalah yang cukup krusial di Afrika. Yang kedua, peran jurnalisme investigasi di Washington. Wartawan investigasi di Washington punya tanggung jawab luas untuk mengungkap informasi yang disembunyikan dari publik oleh pemerintah. Sementara wartawan di mana saja mungkin punya tanggung jawab seperti itu. Para wartawan di Washington punya 2 buah panggilan tugas khusus: mengungkap ancaman terhadap keseimbangan konstitusional dan memantau perilaku pemerintah dalam melakukan kesepakatan dengan negara lain. Adapun peran jurnalisme investigasi di Indonesia jauh berbeda dengan jurnalistik investigasi di Afrika. Jurnalistik investigasi di Indonesia juga biasanya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM atau rahasia tokoh-tokoh penting yang berkaitan dengan pemerintahan. Masih segar diingatan kita kasus penyiraman air keras kepada salah satu staf ahli KPK, Novel Baswedan, yang hingga saat ini belum terungkap oleh pihak kepolisian. Pemirsa, mungkin informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nung Isnolija pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.